Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Jamaah pengajian pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita sebagai umatnya, umat muslim terutamanya, tidak bisa menghitung satu persatu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat yang sering kita dapatkan atau yang sering kita rasakan sampai dengan saat ini adalah nikmat iman dan nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pengajian secara dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, atau yang sering kita dengar minus zulumah yang nur. Baik, ketiga kalinya saya selaku MC di sini akan menyebutkan susunan acara pengajian pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah pembukaan, dan yang kedua adalah penyampaian kajian tafsir hadis Arba'in yang ke-18 dengan tema akhlak dan takwa dan akhlak yang baik, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Bustami. Dan yang ketiga yaitu tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali pengajian kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara yang kedua yaitu penyampaian tafsir hadis Arba'in yang ke-18 pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Bustami. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil halim as-satara mutafadil bil 'ata'i idralil nafi'i qada'uhu bima tajri fihi al-adar yudni wa yub'idu wa yashfi wa yasfitu wa yahfitu wa yasfitu yakhluqu ma yasha'u wa yahtar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقول الذي على نهاره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار الشفيع في من يصلي عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما طلع الفجر واستنار آمين. أما بعد. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mustaqim rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang teramat besar kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama untuk meniti jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi mau tidak mau
Kalau orang ingin menuju ke surga, maka ada satu jalan yang harus dilalui, yaitu dengan menuntut ilmu. 5 menit sebagaimana biasa kita mengulang Fatihah dulu. Ya, kalau yang sudah fasih alhamdulillah, bagi yang belum semoga akan semakin menjadi fasih. Dan perlu saya sampaikan bahwasanya ketika saya berada di hadapan Bapak Ibu sekalian, itu tidak berarti saya ini paling alim, paling solid, paling baik, itu tidak. Ini adalah merupakan takdir di mana Allah memberikan satu kesempatan seseorang terkadang untuk berbicara dan didengarkan, dan terkadang dia harus mendengarkan pembicaraan orang lain. Jadi dengan kita mengawali Murat al-Fatihah atau Taksir al-Fatihah, mudah-mudahan di dalam kita melaksanakan ibadah sholat bisa memenuhi muhaqqaq lisihhatis sholat. Jadi terpenuhinya daripada tuntutan kita menjalankan sholat menjadi sah. Karena ada standar, baik standar dari ahli fikih maupun standar qiraah, di mana di dalam qiraatul Fatihah ini harus sesuai dengan kaidah qiraah, baik tajwid maupun makharijul hurufnya. Tasjid yang ada di dalam suratul Fatihah ada berapa, itu harus semuanya jangan sampai terlewatkan. Karena beberapa kali seringkali didengar ada seorang imam yang ketika dia menjadi imam ada beberapa tasjid yang terlewati. Ini sudah menjadi imam, ya, apalagi yang cuma makmum tidak begitu perhatian. Kalau yang sudah jadi imam harus sangat perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih keningan bumi nir hir niku dibaca tipis nggih, sampun hir atau nir hir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Rohnya di sini tebal. Ar-Rahmanir Rahim. Itu lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bo dengan tak betul nggih. Terus napa nggih istilahipun kandel nggih. Ihdinas siratal mustaqim itu sama dengan membaca tak mo nggih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah atau Jundub bin Janadah Al-Ghifari wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa a'ti as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan wa bi ba'di nusri hasan sahih. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada keduanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang. Yang pertama adalah Abu Dzar, yang kedua yaitu Abi Abdurrahman yaitu Mu'adz bin Jabal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah. Ittaqi itu adalah fi'lul amar, jadi perintah. Dari kata ittaqa yattaqi ittiqa'an fa huwa muttaqin wa dzaka muttaqun. Ittaqi, ittaqiya itu tasniahnya, kemudian jamaknya ittaqu. Jadi ittaqi ini memang kalau dilihat dari domirnya yang mustatir itu adalah domirul mukhatabnya itu untuk laki-laki, tetapi bisa berlaku juga untuk perempuan. Karena jamak mudzakkar jamak muannats salim far'un min jam'i mudzakkar salim. Jamak muannats salim adalah cabang dari jamak mudzakkar salim. Ittaqi, bertakwalah kamu Allah ing Gusti Allah haitsuma ing dalem endi-endi panggonan. Kunta asira wa abi sayyi'ata lan manutasira, menut atau mengiringi, mengiringi as-sayyi'ata ing perkara kang ala. Ikutilah, iringilah perkara-perkara buruk, al-hasanata diiringi dengan kebaikan. Tamhuha, maka perkara baik itu akan menghilangkan, menghapuskan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, wa khaliqin nasa lan ay muasyarah, pergaulilah, berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi di sini ada tiga takwa, ya. Jadi ada hakullah, hakul abd, ada hakul nas. Jadi ada tiga. Hadis ini kemudian diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dikatakan bahwa hadis ini hadis hasan, dan dalam sebagian redaksi atau nuskhi adalah hasan sahih. Sebelum menjelaskan hadis ini, ya, sedikit ada sebuah cerita ketika Ibu Abi Dzar itu ditanya tentang bagaimana kebiasaan Abu Dzar ini. Beliau menjelaskan, karena haruhu ajma'u fi nahiyati yatafakkar, bahwasanya Abu Dzar itu di sepanjang harinya dia itu suka ada di pojok dan berpikir. Sementara sebuah cerita disampaikan an Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu qala, Sufyan As-Tsauri dia menceritakan tentang Abu Dzar
bahwa Abu Dzar itu pernah dia mendatangi orang banyak. Kemudian dia disambut. Qadim Abu Dzar radhiyallahu anhu faltaqahu nas, maka menyambut mapak nyambut sapa anas manungsa faqala ara'aitum law anna ahadukum arada safaran. Kemudian Abu Dzar ketika disambut, ya biasanya kalau ada di suatu pengajian akbar itu kan biasanya ustadznya disambut. Kalau pengajian di Al-Mustaqim tidak perlu disambut, apalagi dijemput. Datang sendiri. Kalau ketiduran ya wis 14 karena nggak dijemput. Nanti sih kata ini ya Pak Heru kebaikan. Ketika dia disambut, Abu Dzar menyampaikan kepada orang yang menyambutnya, jika kalian semua, lau ahadukum salah seorang di antara kalian menghendaki untuk bepergian atau ada safar, bukankah alasyatahu minazar, bukankah kemudian membawa bekal? Disambut oleh malah, bukankah di antara kalian ketika mau bepergian salah seorang di antara kalian kemudian membawa bekal, kemudian dari bekal itu kamu bisa sampai tujuan dengan selamat? Para jamaah mengatakan, qalu bala, jih, leres Abu Dzar. Kemudian dia lanjutkan perkataannya, qala fasafara qiyamah, perjalanan menuju akhirat, ab'adu mimma turiduna, lebih jauh, perjalanan yang jauh atau perjalanan yang apa istilah itu, perbandingannya dengan perjalanan kita di dunia adalah perjalanan terjauh yang bakal kita alami, yang bakal kita lalui. Maka kamu supaya mencari bekal sebaik-baiknya. Lalu apa bekal terbaik yang harus kami bawa? Yang pertama, qala, jawab Abu Dzar, hijju, berhajilah. Untuk apa haji? Li'adha inil umuri, untuk nanti bisa menyelamatkan kita, membantu kita ketika kita menghadapi perkara yang teramat berat. Wasumu, dan berpuasa kalian yauman syadidan harum, di hari yang sangat panas. Kinten-kinten jenengan data poso ini pas-pas lagi ketigo kaya garing, pokoknya mengelak sing luar biasa. Di antara salah satu min alamat sa'adah, daripada alamat kebahagiaan seseorang adalah orang yang ketika malam dingin, musim dingin apalagi sampai musim salju, dia mau mengambil air wudhu, padahal fisidadil bari, di dalam keadaan dingin yang teramat sangat, yang mengakibatkan orang bisa, bahasanya kalau Bapak ya, kademen banget sampai apa ya, itu boleh orang melaksanakan sholat dengan dijamaah. Jadi bukan hanya orang bepergian, diantaranya orang yang sakit, orang keadaan yang teramat sangat dingin, tetapi orang itu mau mengambil air wudhu. Ini min alami sa'adah. Kemudian untuk apa puasa itu?
Lituliyaumin nusur adalah untuk bagaimana kita menjadikan puasa itu menjadi teman kita di hari nanti kita dibangkitkan. Lamanya kita menunggu sampai hari kebangkitan ketika kita di alam kubur, itulah puasa yang kita lakukan ketika dalam keadaan panas benjerat. Padahal sekarang nunggu 1 menit atau 1 menit setengah paling lama di lampu merah. Kalau ada pohonnya agak rindang, wis ora urusan. Nggih, lampu merah siado wis mandek kene-kene. Mergo kok golek iyu. Padahal enggak seberapa lama, panasnya juga tidak seberapa panas. Coba Bapak Ibu, kalau kita berziarah atau kemudian atau mungkin kita mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman, di situ di nisan-nisannya biasanya ada tulisan meninggal atau wafat tahun sekian, wonten sing tahun 1920 apa. Sampai sekarang berarti sudah 102 tahun dia meninggal. Kalau amal yang dibawa itu amal kebaikan, maka tentu saja dia ada dalam yaumul muna'amah, yaitu di alam di mana dia mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Tapi na'udzubillah, kalau dia itu kemudian yang dibawa amal keburukan, dia berarti ada dalam yaumul mu'adzabah, yaitu ada dalam siksa Allah Subhanahu wa taala di alam kubur sampai nanti menunggu datangnya hari kiamat, hari kebangkitan. Kemudian apalagi nasihat daripada Abu Dzar Al-Ghifari ini, wasallu raka'ataini fi sawadil lail, dan sholatlah kamu 2 rakaat di gelapnya malam, atau sawadil lail, atau di malam, di tengah malam. Saudun itu maknanya hitam. Jadi di tengah malam kita disuruh melaksanakan ibadah sholat, lagi ngantuk-ngantuk nikmat-nikmatnya tidur, disuruh bangun melaksanakan sholat. Untuk apa? Liwasyatil kuburi, supaya bisa untuk menolak daripada azab yang ada di dalam kubur. Kalimatul khairi taqulunaha aw kalimatus syarri tasbutuna anha liwuqufi yaumin adzim. Kemudian disuruh mengatakan sesuatu perkataan yang baik, perkataan yang baik yang kamu katakan, dan sesuatu perkataan buruk yang kamu darinya menahan diri, tasbutu, tidak mengatakannya. Hal ini bisa menjadikan atau bisa menyelamatkan ketika engkau ada libuku fi yaumin adzim, ketika telah ada di padang mahsyar. Makanya ketika ada di Arafah itu orang ibadah haji dikatakan wukuf. Ini adalah miniatur besok kita wukuf di padang mahsyar liyaumin adzim. Setelah hari kebangkitan, kemudian manusia dikumpulkan di dalam satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar.